Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bisnis intelijen dan data analitik. Pada pertemuan yang lalu kita belajar bahwa salah satu bentuk metode analisis deskriptif itu adalah menggunakan metode statistik. Nah, jadi sekarang kita masih membahas di bagian ini, ya. Kita lanjut di bagian deskriptif analitik, di mana dengan deskriptif analitik ini kita bisa memahami kira-kira apa yang terjadi pada saat ini berdasarkan historical data. Nah, salah satu yang bisa digunakan udah kita bahas di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kita membuat pemodelan statistik, ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran what happened today, gitu ya, mendapat gambaran apa yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu, ya, selain dengan menggunakan metode statistik yang kita pelajari minggu lalu, di antaranya dengan menggunakan deskriptif statistik dan inferensial statistik, ya. Mudah-mudahan masih ingat. Deskriptif statistik itu adalah membahas data yang kita miliki, sedangkan inferensial statistik itu adalah membahas atau menganalisis data berdasarkan data sampel, ya, dari populasi yang ada, kayak gitu, ya. Kemudian kita lakukan analisis. Nah, selain dengan menggunakan pemodelan statistik, untuk melakukan analisa deskriptif, kita juga bisa menggunakan visualisasi. Nah, kita akan bahas bagaimana, ya, menampilkan suatu data dalam bentuk visualisasi, ya, sehingga kita bisa mengetahui dengan menganalisis grafik, ya, dengan membahas report, kira-kira apa yang terjadi di perusahaan secara real time saat ini. Nah, deskriptif analitik tentunya masih diperlukan, ya, di era saat ini ketika kita membutuhkan data secara real time yang terjadi di lapangan. Nah, untuk kali ini saya mohon maaf melakukan pertemuan tatap mukanya secara online, ya, via rekaman, karena saya ada keperluan yang harus dilakukan. Nah, nanti kita ketemu lagi di hari Jumat, ya, untuk membahas bagian 2-nya, sekaligus di hari Jumat nanti akan ada 2 kuis, ya. Pertama kuis menggunakan Kahoot, kemudian yang setelahnya kita akan menggunakan kuis secara bersamaan, ya, bersama dengan kelas-kelas yang lain. Adapun outline materi yang akan bahas di pertemuan pertama ini adalah membahas bagaimana business reporting itu dijadikan sebagai tools untuk membahas analisa deskriptif, gitu, ya. Kemudian juga akan membahas salah satu contoh metric management report, kemudian tipe-tipe dashboard, ya, dan juga tipe pelaporan dalam bentuk balance scorecard, dan apa itu definisi data visualization. Nah, 4 hal ini akan kita bahas. Kemudian nanti di hari Jumat kita akan mengadakan pertemuan lagi, ya, secara online menggunakan Google Meet, ya, dengan membahas beberapa grafik, ya, atau chart dasar, ya, kemudian juga beberapa tipe chart yang khusus, kemudian juga beberapa tipe dan grafik yang sebaiknya digunakan ketika kita mengurus data. Nah, setelah itu baru kita akan menggunakan kuis dengan menggunakan Kahoot, dan lanjut dengan kuis secara bersama dari mulai sesi 1 sampai sesi 4 ini dengan kelas-kelas yang lainnya di hari Jumat nanti, ya. Mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode analisis deskriptif, ya, berdasarkan business reporting. Nah, yang menarik adalah bagaimana kemarin kita mempelajari bahwa dari data itu kita dapat diolah menjadi sebuah informasi, kemudian dari informasi kita olah menjadi sebuah knowledge, gitu, ya, atau pengetahuan. Nah, dari knowledge yang kita butuhkan itu, knowledge yang kita dapatkan atau insight yang kita dapatkan itu, kita melakukan keputusan, ya, pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, kayak gitu, ya. Nah, business reporting ini adalah membantu bagi para pengambil keputusan, ya, yang membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang akurat dan tepat waktu, ya. Definisi
akurat dan tepat waktu inilah yang sangat perlu digarisbawahi ya. Artinya dengan tepat waktu itu kita bisa melakukan keputusan secara real time, secara tepat, tanpa lambat. Karena dalam dunia bisnis ini ketika lambat mengambil keputusan maka peluangnya diambil orang lain. Nah, informasi itu pada dasarnya adalah kontekstualisasi data. Jadi data yang kita olah itu pasti menghasilkan suatu informasi, dan informasi itu adalah prinsipnya merupakan suatu kontekstual data. Nah, selain sarana statistik yang saya jelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa descriptive analytics juga dapat diperoleh dengan menggunakan sistem online analytical sistem online analytical processing ya, seperti OLTP, online transaction processing. Nah, kemudian informasi ini biasanya diberikan juga pada pengambilan keputusan dalam bentuk laporan tertulis, baik itu secara digital ya dalam bentuk dashboard, atau kemudian laporan eksekutif sumarinya dalam bentuk kertas ya, atau hard copy-nya. Kemudian bisa juga dipresentasikan secara online ya, tentunya dengan menggarisbawahi beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Nah, dari introduction yang saya sampaikan, lalu kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan report, apa yang disebut dengan laporan. Nah, laporan ini adalah merupakan artifak. Artifak itu adalah bukti ya, atau evidence ya, dalam bentuk komunikasi yang disiapkan dengan tujuan khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang mudah dicerna kepada siapapun yang membutuhkan, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkan. Jadi kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkan, ya. Kemudian menyampaikan informasi yang mudah dicerna oleh siapapun. Ya, oleh siapapun artinya kalau kita ngasih laporan penjualan dalam bentuk Excel gitu ya, dalam bentuk lembaran yang berlembar-lembar, itu mungkin take time, gitu, membutuhkan waktu bagi seorang pengambil keputusan untuk mengetahui kondisi real, kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu perlu ada sebuah report ya dalam bentuk executive summary atau dalam bentuk dashboard gitu ya, untuk menyampaikan informasi yang mudah dicerna sehingga tahu, oh kita lagi untung, oh kenapa kita gagal, oh kenapa penjualan menurun, oh kenapa produk ini gagal di pasaran, oh kenapa tiba-tiba produksinya turun. Nah, itu hal yang harus kita dapatkan secara tepat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan laporan. Nah, kemudian selain itu ya, biasanya dokumen dalam bentuk report yang bagi siapapun yang membutuhkan tadi ya, kapanpun dan dimanapun, itu biasanya berisi informasi yang kita drive ya, yang kita dorong, yang kita ambil dari data ya, yang kita dapatkan ya dari data. Kemudian si report tadi biasanya disusun dalam bentuk naratif ya, bisa dalam bentuk naratif, artinya eksekutif summary gitu ya, dalam bentuk grafik dan atau dalam bentuk tabel, dan disiapkan secara berkala, artinya bisa per bulan, bisa per akhir minggu ya, bisa per triwulan, bisa per semester, itu tergantung kesepakatan yang kita ambil kayak gitu ya. Nah, kemudian disiapkan secara berkala ya, berulang, kemudian berdasarkan kebutuhan yang kita dapatkan. Nah, mengacu pada periode waktu tertentu, peristiwa, kejadian atau subjek. Nah, bisnis report ini dapat memenuhi banyak fungsi yang berbeda, tetapi seringkali berkaitan antara satu hal dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa bisnis yang paling menonjol ya. Pertama itu adalah untuk memastikan bahwa semua departemen itu dapat berfungsi dengan baik ya. Kita lihat laporan dari departemen A, laporan dari departemen B, C, dan seterusnya. Kita pastikan bahwa tiap-tiap itu berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua itu bisa juga untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi si pengambil keputusan, atau juga bisa menyediakan hasil ya dari sebuah analisis. Kemudian juga bisa dalam bentuk dalam bentuk saran ya, sehingga menyarankan untuk para eksekutif atau para manajer mengambil tindakan ya, atau juga untuk membuat salah satu organizational memory ya, atau yang kita sebut dengan line management system, sehingga memudahkan
pihak pengambil keputusan ketika akan bertindak kayak gitu ya. Nah, di definisi lain, business reporting kadang-kadang juga disebut sebagai OLAP atau online analytical processing, atau kadang-kadang disebut juga business intelligence. Nah, intinya business report ini adalah bagian penting dari sebuah dorongan yang lebih besar ya untuk mengambil keputusan bagi para manajerial ke arah yang lebih baik ya, untuk mengambil optimum managerial decision making atau ya istilahnya mengambil keputusan yang baik ya, berbasis bukti dan optimal. Nah, landasan dari laporan bisnis ini adalah berbagai sumber data yang berasal dari dalam atau luar organisasi. Bisa dalam bentuk sistem pemrosesan transaksi online ya, atau kita sebut dengan online transaction processing, atau pembuatan laporan juga melibatkan prosedur ETL ya. ETL itu nanti akan kita bahas di data warehouse, bagaimana prosedur extract, transform, dan load ya yang berkoordinasi dengan sebuah data warehouse ya, dan kemudian dijadikan satu atau lebih pelaporan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi lainnya juga adalah bahwa fondasi, jadi the foundation of the business report ini adalah fondasinya adalah sumber data yang datang baik di dalam maupun di luar dari organisasi ya. Tadi bisa dalam bentuk online transaction processing system. Nah, atau juga tadi saya sampaikan juga bisa menggunakan prosedurnya dalam bentuk ETL. Nah, kalau kita lihat ya, karena pesatnya ekspansi teknologi informasi saat ini gitu ya, kemarin di sesi awal saya sudah cerita bahwa siapa yang menguasai data, siapa yang bisa mengolah data dengan baik, maka dialah yang menguasai persaingan, kayak gitu ya. Kemudian ditambah lagi juga dengan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing, ya, persaingan dalam bisnis. Nah, saat ini telah terjadi peningkatan penggunaan daya komputasi, ya, daya komputasi atau apa namanya computation bisnis ya, untuk menghasilkan sebuah laporan, sebuah report yang terpadu ya, sebuah unified report yang menggabungkan pandangan yang berbeda dari perusahaan di satu tempat gitu. Biasanya proses pelaporan ini melibatkan query dari sumber data yang terstruktur. Nah, kemarin kita bahas bahwa salah satu ciri yang bisa dilakukan dalam business intelligence ini adalah bagaimana kita bisa mengquery sumber data yang dalam terstruktur ya, dan sebagian besar dibuat menggunakan logical data model ya, dan juga data dictionary untuk menghasilkan bahasa yang mudah dicerna oleh manusia, mudah dicerna gitu ya, kemudian memungkinkan laporan bisnis ini ya, memungkinkan bagi para manajer maupun rekan kerja untuk dapat mendapatkan informasi yang akurat ya, dan kemudian bisa mendapatkan insight ya, sehingga bisa meninjau berbagai opsi dan alternatif dan mengambil keputusan secara tepat berdasarkan informasi. Nah, bagaimana prosesnya? Bagaimana rule penyampaian informasi tersebut? Teman-teman bisa melihat dalam gambar ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini menunjukkan siklus data acquisition ya, untuk melihat bagaimana siklus ini dimulai dari sebuah data ya. Data ini didapatkan dari transaction record ya. Kemudian dari data ini kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan data itu ya, dalam bentuk data repository gitu ya. Kemudian dari data repository ini kita olah gitu ya, dengan menggunakan tools tertentu gitu ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi ya dalam bentuk report. Nah, kemudian organisasi ini dibaca oleh decision maker. Jadi decision maker ini otomatis dia mengambil ya data dari sebuah report informasi yang di-create dari data repository. Nah, kemudian sehingga si decision making ini setelah membaca informasi ya, informasi yang ditampilkan dalam reporting ini bisa mengambil action atau keputusan ya, sehingga dapat mengimprove atau memperbaiki atau meningkatkan fungsi bisnisnya ya. Kemudian tadi
salah satu ciri dari business reporting itu adalah bersifat repeatable, pengulangan. Nah, kemudian setelah kita dapatkan keputusannya, ya, kemudian kita analisis lagi, apakah keputusan yang kita ambil ini bermanfaat, ya, artinya benar-benar efektif untuk menjamin keberlangsungan bisnis, maka kita lakukan analisis lagi dengan menggunakan data, ya, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mendapatkan siklus, ya, siklus akuisisi data yang terus-menerus atau berkelanjutan, ini adalah tadi bagaimana kita membuat informasi gitu ya dari sebuah data repository, kemudian menghasilkan knowledge atau insight bagi para pengambilan keputusan, kemudian ujung-ujungnya adalah memperbaiki manajemen proses bisnis, ya, atau fungsi bisnis di sini. Nah, kemudian tugas yang paling kritis, ya, dalam proses siklus ini adalah bagaimana membuat pelaporan, ya, atau pembuatan informasi, ya, pembuatan laporan atau pembuatan informasi yang kita sebut dengan business reporting yang kita bahas di minggu ini, ya. Nah, reporting ini adalah mengubah data di berbagai sumber ini menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan sebuah knowledge, ya. Nah, kunci untuk setiap laporan yang sukses itu adalah kejelasan, ya, kejelasan atau yang kita sebut dengan clarity, ya, kemudian singkat, jadi brevity atau ringkas, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya brevity. Kenapa harus singkat, padat dan jelas? Ya karena tadi kita harus mengambil keputusan secara tepat dan cepat, gitu, cepat dan tepat, ya, sehingga kalau laporannya terlalu panjang juga bisa memungkinkan salah penafsiran, kayak gitu, ya. Nah, sifat laporan yang harus jelas, clarity, gitu ya, singkat, brevity, gitu ya, atau completeness, ya, kelengkapan, dan correctness, ya, correctness itu bersifat benar, gitu, laporannya tidak mengandung kebohongan. Nah, sehingga sifat laporan ini dan tingkat pentingnya faktor keberhasilan ini adalah berubah secara signifikan berdasarkan untuk siapa laporan ini kita buat, kayak gitu ya, ke depannya. Nah, sebagian besar dari hasil penelitian, ya, dalam pelaporan yang efektif didedikasikan untuk laporan internal yang mampu menginformasikan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dan pengambil keputusan dalam organisasi. Nah, ada juga laporan eksternal, ya, yang dalam antara bisnis dengan pemerintah misalnya, ya, yang tujuannya untuk pelaporan pajak atau pengajuan komisi dan lain juga itu bisa digunakan, ya, untuk penanalisan data ini. Nah, kemudian statistik metode statistik ini bisa kita klasifikasikan, kemarin udah membahas sebagai deskriptif statistik, ya, berdasarkan data yang kita miliki, yang bisa menggunakan centrality tendency, bisa menggunakan dispersion, bisa menggunakan distribution, ya, atau inferential, ya, dengan menggunakan regression. Nah, perbedaan utama antara deskriptif statistik dan inferential statistik ini adalah bagaimana penggunaan datanya, ya. Kalau statistik deskriptif tadi berdasarkan semua data yang kita miliki diolah, gitu ya. Tapi kalau inferential adalah kita ngambil sampel dari populasi yang kita jadikan lingkungan untuk dilakukan analisis. Nah, kemudian dalam banyak organisasi, gitu ya, kinerja bisnis ini dikelola melalui metrik yang berorientasi pada hasil, ya, melalui metrik yang berorientasi pada hasil. Kemudian untuk grup eksternal ini biasanya adalah berupa perjanjian tingkat layanan atau kita sebut dengan service level agreement biasanya, ya. Kita memberikan service level agreement. Nah, biasanya untuk manajemen internal, ya, ada namanya KPI, Key Performance Indicator, ya. Key Performance Indicator ini biasanya itu jadikan sebagai kesepakatan, ya, indikator utama dalam pencapaian kinerja. Nah, biasanya juga ada target yang disepakati di seluruh perusahaan, ya, untuk dilacak selama periode waktu tertentu, biasanya per triwulan atau per catuwulan, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran, ya, untuk capaian kondisi output dari organisasi, ya, capaian outputnya bagaimana, capaian kinerja bisnisnya bagaimana, gitu. Bisa kita gunakan yang disebut dengan KPI, ya, per periode tertentu, kayak gitu, ya. Nah, ada beberapa model bisnis report yang paling banyak digunakan, ya. Tadi salah satunya yang kita sebut dengan metric management report, ya. Metric management report ini bagaimana kita membuat
sebuah metrik yang berorientasi pada hasil, ya. Biasanya contohnya KPI, ya, Key Performance Indicator, itu berupa metrik, ya, yang dibuat pada periode waktu tertentu sehingga kita bisa melihat kinerja bisnis kita. Nah, business report yang kategori yang kedua itu disebut dengan dashboard, tipe dashboard. Nah, tipe dashboard ini adalah salah satu yang paling populer, ya, dalam business reporting dalam beberapa tahun terakhir, karena biasanya menjadikan berbagai indikator kinerja yang berbeda dalam satu halaman, ya. Seperti kita melihat sebuah dashboard, ya, seperti melihat dashboard pada mobil, misalnya kita bisa melihat berapa kecepatan, berapa odometernya, berapa RPM-nya, gitu, berapa konsumsi BBM-nya. Kita bisa lihat langsung real time pada hari itu juga. Nah, begitu pula dengan bisnis, ya. Dengan business report dalam bentuk dashboard ini ditampilkan dalam satu halaman layar monitor, gitu, ya. Biasanya berbasis web, gitu, ya. Biasanya dashboard yang kita tampilkan dalam satu halaman monitor itu adalah menyediakan serangkaian laporan yang telah ditentukan sebelumnya dengan elemen statistik dan struktur yang tetap, ya. Tetapi juga bisa memungkinkan untuk penyesuaian bagaimana widget dashboard-nya, tampilannya, menetapkan target dalam berbagai metrik. Nah, seperti halnya biasanya target ini, ya, ada rencana, ada angka-angka biasanya, atau ada grafik-grafik, ada indikatornya. Biasanya seperti indikator lampu lalu lintas, ya. Ada warna yang ditetapkan untuk kinerja. Misalnya merah ketika target kita tidak tercapai atau jauh di bawah target. Kemudian orange, ya, ketika hampir mendekati target, gitu, atau hijau ketika indikator kinerja kita sudah terlampaui dengan baik, ya. Indikator ini adalah untuk menarik biasanya perhatian manajemen ke area tertentu yang perlu dibutuhkan. Salah satunya, oh, ini produk A ini kok merah laporan penjualannya, kemudian kita analisis kenapa bisa merah, apa yang menyebabkan produk itu kurang laku di pasaran. Nah, kurang gitu, ya, seperti itu. Jadi dalam bentuk dashboard. Kalau tadi tipe laporan dalam bentuk manajemen metrik, ya, contohnya KPI. Nah, yang paling populer dan paling banyak digunakan dan akan kita bahas minggu depan itu adalah bentuk tipe pelaporan dalam bentuk dashboard. Nah, selain itu juga ada kategori business report dalam bentuk balance scorecard, ya, balance scorecard. Yang balance scorecard ini dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, ya, dan mencoba menghadirkan pandangan kesuksesan yang terintegrasi dalam suatu organisasi. Nah, biasanya ada 4 perspektif, ya, yang ditampilkan dalam balance scorecard ini. Biasanya financial performance, gitu, ya. Kemudian ada namanya customer perspective, kemudian internal proses bisnisnya, dan terakhir adalah ada learning and grow, gitu, ya. Bagaimana proses pembelajaran dan pertumbuhan di perusahaan. Nah, tadi, ya, jadi kita lihat bahwa salah satu metode deskriptif itu bisa menggunakan statistik, ya, bisa menggunakan business report, atau salah satunya bisa dalam bentuk dashboard dan balance scorecard report. Nah, seperti apa tuh contoh dashboard? Ini adalah contoh dashboard, ya. Jadi dalam satu halaman monitor, ya, yang ditampilkan secara real time, kita bisa langsung melihat kinerja tiap departemen, ya, misalnya atau kinerja produk, ya, kinerja cabang dan kinerja segala dalam satu halaman, sehingga kita bisa mengetahui secara real time mana kekuatan kita, mana kelemahan kita, bagaimana daya saing produk kita, gitu, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan daya saing, karena dengan cepat kita bisa mengetahui dan memantau kondisi yang terjadi saat ini, yaitu disebut dengan dashboard type report, gitu, ya. Nah, kemudian ini disebut dengan balance scorecard type report, ya. Balance scorecard type report ini biasanya metode yang tadi dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, ya, dalam mencakup 4 perspektif, ya. Biasanya financial perspektif, customer perspektif, kemudian internal perspektif, ya, dan kemudian learning and grow perspektif. Nah, kemudian dari masing-masing perspektif dalam balance scorecard ini kita tetapkan indikatornya, ya. Kemudian kita tetapkan juga rencana aksinya, ya, untuk mencapai target tersebut. Nah, terakhir yang saya bahas di pertemuan pertama minggu ini adalah data visualisasi. Apa yang dimaksud dengan data visualization? Nah, biasanya visualisasi data itu, atau kita sebut dengan visualisasi juga informasi, ya, karena yang ditampilkan itu kan data yang sudah diolah sebenarnya. Nah, data yang diolah itu kan disebut dengan informasi. Jadi beberapa referensi menyatakan bahwa terminologi yang tepat itu adalah sebenarnya bukan data visualization tapi information visualization, gitu, ya.
Nah, apa yang dimaksud dengan data visualization? Itu adalah bagaimana penggunaan representasi visual, ya, representasi visual, ya, untuk merepresentasikan, ya, secara visual untuk mengeksplorasi, memahami dan mengkomunikasikan data. Nah, walaupun nama yang digunakan adalah visualisasi data, nah biasanya dimaksud dengan data di sini adalah sebenarnya data yang sudah diolah gitu ya. Sebenarnya lebih cepatnya tadi kan saya jelaskan namanya visualisasi informasi. Nah, karena informasinya itu adalah bersifat agregasi, kemudian summarization gitu ya, kemudian juga ada kontekstualisasi data atau fakta-fakta data gitu ya, yang digambarkan dalam bentuk visualisasi dan informasi dan bukan hanya data. Gitu. Biasanya bersifat seperti itu. Namun karena ada dua istilah visualisasi data dan visualisasi informasi digunakan secara bergantian dan sinonim ya, sehingga mungkin pada kesempatan selanjutnya saya menyebutkan bahwa itu adalah data visualisasi data ya, meskipun secara definisi yang tepat itu adalah harusnya visualisasi informasi. Nah, bagaimana sejarahnya ya? Nah, visualisasi data ini adalah erat kaitannya dengan bidang graphic information gitu ya, visualisasi informasi atau visualisasi ilmiah, dan juga grafik juga dengan dekat juga dengan grafik statistik. Nah, sampai saat ini bentuk utama visualisasi data yang tersedia di kedua aplikasi bisnis ini adalah menyertakan biasanya dalam bentuk bagan dan grafik ya, serta elemen visual lain yang digunakan untuk membuat scorecard ya, dan dalam bentuk dashboard. Nah, beberapa sejarahnya itu adalah kalau kita lihat pada tahun 1900-an gitu ya, pertama muncul sikap empiris yang lebih formal terhadap visualisasi yang cenderung berfokus pada aspek-aspek seperti pemanfaatan warna, skala nilai, dan pelabelan gitu ya. Nah, kemudian pada pertengahan 1900-an ada namanya kartografer ya, kartografer dan ahli teori ya, dan ahli teori namanya Jacques Bertin menerbitkan semiologi grafiknya gitu ya, yang menurut beberapa orang berfungsi sebagai landasan teoritis bagaimana asal mula visualisasi informasi modern gitu ya. Jadi sebenarnya udah dimulai oleh di abad 1900 ini ya. Nah, kemudian meskipun sebagian besar polanya sudah ketinggalan zaman ya oleh penelitian yang terbaru saat ini, tetapi atau sama sekali tidak dapat diterapkan pada media digital dan tetapi masih banyak yang relevan ya, banyak digunakan. Kemudian pada tahun 2000-an internet muncul sebagai media baru untuk visualisasi ya, dan membawa banyak trik dan kemampuan baru tidak hanya di seluruh dunia ya, tapi distribusi digital dari data dan visualisasi membuat lebih mudah diakses oleh halayak yang lebih luas ya. Biasanya meningkatkan literasi visual di sepanjang jalan, kemudian tetapi juga mendorong desain bentuk-bentuk baru yang menggabungkan interaksi, animasi, dan rendering grafisnya. Nah, teknologi unik ini adalah untuk media layar atau umpan data dan waktu nyata untuk menciptakan suatu lingkungan yang imersif untuk berkomunikasi dan menggunakan data. Kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada perusahaan dan individu ya yang tertarik pada data, kemudian minat itu memicu kebutuhan akan alat visual yang membantu mereka untuk memahami data gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan sensor hardware yang murah dan kerangka kerja do it yourself gitu ya, yang membantu sistem kita sistem yang kita bangun sendiri adalah menurunkan biaya pengumpulan dan pemrosesan data kayak gitu ya. Nah, kemudian aplikasi lain yang tak terhitung jumlahnya juga ada banyak ya, ada banyak perangkat yang cukup mudah untuk menyampaikan visualisasi data. Nah, salah satunya adalah Google Map juga salah satu user interface ya untuk mengklik atau melihat gitu ya data dan teknologi. Ya, kemudian kita dapat menampilkan sistem informasi geografis secara interaktif ya, secara online. Nah, sejauh kebanyakan orang yang hanya tahu apa yang dilakukan ketika disajikan dalam bentuk peta online, ya. Nah, kemudian ada juga namanya aplikasi Flash ya, yang berfungsi baik sebagai platform lintas browser untuk merancang dan mengembangkan aplikasi
internet yang kaya dan indah dalam menggambarkan visualisasi data dan peta yang interaktif. Kemudian ya. Nah, masa depan visualisasi data atau informasi ini adalah cukup sulit diprediksi ya. Nah, di perkuliahan ini kita hanya dapat berdiskusi kira-kira bagaimana prediksi visualisasi data di kedepannya ya. Malah ada era sekarang, ada era virtual reality, ada era augmented reality gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk visualisasi yang 3 dimensi ya, atau pengalaman yang lebih mendalam dengan multidimensi dengan lingkungan tadi ya, virtual reality gitu ya, atau namanya visualisasi hologram gitu, holographic ya, holographic visualization gitu ya, yang belum kita lihat secara nyata ya, tapi banyak kita lihat di televisi ya, terutama di science fiction movie kayak gitu ya. Nah, itu saja perkuliahan kita hari ini gitu ya. Jadi intinya di pertemuan kali ini saya membahas salah satu tools dari analisis deskriptif lainnya selain statistik, yaitu business reporting dan dashboard. Nah, di hari Jumat nanti saya akan melanjutkan berbicara masalah bagaimana memvisualisasikan data dalam dashboard ya, dalam bentuk chart dan grafik kayak gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi tugasnya ya di forum diskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan di forum group discussion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.